Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam tatim kami tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita untuk baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan selamat di dunia wal akhiratnya. Amin ya robbal alamin. Ya, untuk para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, bila mana membutuhkan rental mobil, langsung saja ketik di Google www.kudaku.id. Ya, itu di kota-kota besar, di pelosok, dimanapun bisa lepas kunci, bisa bersama drivernya, karena semuanya itu lengkap. Ya, untuk para sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini tentunya tim Padepokan Lokajaya ingin membahas terkait dengan Sabdo Pandito Ratu. Apa itu Sabdo Pandita Ratu? Ya, tentunya Sabdo Pandita Ratu yang dimiliki oleh Sang Kinasih Satrio Piningit ini sebenarnya itu wajib dimiliki untuk seluruh pemimpin baik di Indonesia maupun di dunia. Karena Sabdo Pandita Ratu adalah sabdo, itu adalah perkataan atau omongan yang tentunya itu yang mendapat wahyunya, yang mendapat petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Jadi siapapun yang menjadi pemimpin itu wajib memiliki Sabdo Pandita Ratu. Ya. Apakah nanti Satrio Piningit ini juga memiliki Sabdo Pandita Ratu? Tentunya. Dulu zaman kerajaan-kerajaan terlebih dahulu, baik di kerajaan Galungan, kerajaan Mataram, kerajaan Pajajaran, kerajaan Majapahit, semuanya itu raja-rajanya itu memiliki ucapan Sabdo Pandita Ratu yang bila mana mengucap itu adalah suatu menjadi hukum, suatu yang harus menjadi kenyataan. Ya, sesuatu yang tentunya barangkali berbicara mengenai tentang nanti akan hujan, ya pasti akan turun hujan. Itu namanya Sabdo Pandita Ratu yang dimiliki oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Bukan hanya itu. Setelah Satrio Piningit itu memiliki Sabdo Pandita Ratu, yang tentunya apa yang diucapkannya itu adalah dari mulut beliau ini adalah suatu ilmu, suatu tentang kemaslahatan, ya, tentang kebaikan untuk Nusantara, untuk rakyatnya tentunya seperti itu. Ini menurut para narasumber mengatakan bahwasanya Sang Kinasih Satrio Piningit ini memiliki Sabdo Pandita Ratu. Sehingga apa yang terjadi? Tentunya kalau zaman dahulu ini, zaman peperangan maupun zaman para nabi, musuh yang terberat daripada orang-orang tersebut adalah orang-orang yang munafik. Ya, seperti apa orang munafik? Orang munafik ya bahwasanya dia udah tahu bahwasanya yang dia kunjungi adalah orang yang tepat, orang yang benar. Ya. Orang yang tentunya di situ sudah tidak diragukan seharusnya. Tetapi karena orang munafik ini yang selalu berbicara A tapi di belakangnya berkata B. Ini yang paling sulit untuk diberantas oleh para pemimpin zaman dahulu. Itu orang-orang munafik. Sebagaimana dulunya adalah orang yang di Nusantara itu PKI lah bahasanya, mungkin seperti itu. Karena apa? Karena orang munafik ini itu sulit untuk diberantas. Karena di hadapan kita itu kelihatannya itu sangat baik. Di hadapan kita itu seakan-akan itu orang yang alim lah bahasanya seperti itu. Orang yang cerdas. Ya, orang yang seakan-akan mendukung aktivitas kita. Tetapi setelah di belakang mereka ingin membunuh kita, memusuhi kita, menyindir-nyindir kita, bahkan bisa mengakui dirinya sebagai Sang Kinasih Satrio Piningit itu tersendiri. Ini yang sangat sulit untuk diberantas dan sangat sulit untuk dideteksi. Tetapi kalau untuk Sang Kinasih Satrio Piningit sendiri ini pasti udah tahu. Karena apa?
Satrio Piningit di dalam ramalan Prabu Joyoboyo dikatakan bahwasannya pandai meramal bagikan dewa yang tentunya sudah mengetahui mana yang munafik, mana yang musuh, mana yang harus diselamatkan, mana yang harus terseleksi oleh alam. Ini yang kemampuan atau karomah yang dimiliki oleh Sang Kinasih Satrio Piningit, sehingga pasti akan melihat dan orang-orang yang munafik pasti akan tersingkir dari kelompok daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu tersendiri. Nah, Sabdo Pandita Ratu ini juga sangat berpengaruh, sangat berpengaruh terhadap apa yang harus menjadi pemimpin Sang Kinasih Satrio Piningit itu tersendiri. Nah, ini adalah yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo, memiliki Sabdo Pandita Ratu, memiliki pandai meramal bagaikan dewa dan sulit untuk ditaklukkan. Sakti tampak ji-aji, tetapi sulit untuk ditaklukkan. Semua bangsa jin lelembut itu tunduk kepada Sang Kinasih Satrio Piningit. Loh, apalagi orang ya, jin aja tunduk kepada Sang Kinasih Satrio Piningit, apalagi orang. Ya pasti tentunya akan tunduk dan akan disenangi oleh masyarakat. Tidak dijauhi, tidak dibenci. Ya, sehingga apa? Karena memiliki Sabdo Pandita Ratu. Itu Sang Kinasih Satrio Piningit seperti itu, saudara-saudara. Jadi bahwasannya menurut para narasumber yang saya sowani, yang tim Padepokan Lokajaya sowani, ya mengatakan seperti itu, bahwasanya Sabdo Pandita Ratu itu wajib dimiliki oleh siapapun, termasuk Satrio Piningit itu. Karena apa? Karena itu mendukung kewibawahan, mendukung apa yang diucapkan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit ini nantinya akan menjadi sumber hukum, ya, akan menjadi patokan kepada masyarakat. Ini yang dinamakan Sabdo Pandita Ratu. Menurut para narasumber mengatakan seperti itu. Ya tentunya Sabdo Pandita Ratu itu ya tidak semua pemimpin ini, apalagi di era zaman sekarang itu memiliki. Ya itu mungkin hanya raja-raja terlebih dahulu. Tetapi untuk saat ini tidak ada yang memiliki Sabdo Pandita Ratu kecuali nantinya Sang Kinasih Satrio Piningit itu tersendiri. Jadi setiap perkataannya, setiap omongannya itu berdasarkan keilmuan, berdasarkan petunjuk, tidak memaksa, ya, tidak memaksa ingin diakui atau tidak memaksa untuk dipercaya, itu tidak. Kalau Sang Kinasih Satrio Piningit itu sendiri mau diakui mau tidak, ya tetap menjadi Satrio Piningit. Karena itu sudah sunatullah, sudah takdirnya. Orang yang terpilih, orang yang ditunjuk untuk mengemban segala tugas-tugas akhir zaman ini. Ya tentunya untuk orang-orang yang berpikiran hanya tentang duniawi saja, berpikiran hanya tentang keamanan kita saja, ya sulit untuk mempercayai tentang ramalan Prabu Joyoboyo. Tetapi semuanya itu sebenarnya itu terjadi. Kalau kita hanya merucut kepada Satrio Piningit saja tanpa kita mau melihat ke ramalan-ramalan yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo itu, sebenarnya itu banyak. Semuanya itu terbukti. Nah, tinggal ini tentang Satrio Piningitnya yang harus muncul. Dan kemunculan ini bukan tanpa sebab. Pasti ada sebabnya kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Ya sebabnya apa? Sebabnya adalah di mana negara, di mana kondisi zaman ini sudah tidak terkendali. Sudah waktunya sang utusan Sabdo Palon itu, atau yang diemong oleh Sabdo Palon itu kan Satrio Piningit diemong. Ya, diemong itu artinya ya diasuh lah. Diasuh oleh Sabdo Palon. Noyo Genggong. Sehingga Sabdo Palon ini juga menurunkan kepada Sang Kinasih Sabdo Pandita Ratu. Nih, siapa yang punya nih
Kira-kira Sabdo Pandita Ratu itu tadi yang saya jabarkan, bahwasanya Sabdo Pandita Ratu adalah omongan atau perkataan Sang Kinasih Satrio Piningit ini berdasarkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya mengarang, ya, omongannya tidak ngarang, bicaranya itu tidak ngalor gitu. Bicaranya itu selalu ilmu, mengajak untuk selamat di dunia wal akhiratnya. Selalu mengajak untuk memanusiakan manusia, yang artinya di luaran sana itu juga banyak manusia yang kelaparan, banyak manusia yang tidak mendapatkan suatu keadilan. Padahal di Pancasila kan sudah tertulis keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang harus merata, ya, dari Sabang sampai Merauke. Selama itu adalah wilayah Nusantara, wilayah Indonesia, pemimpin itu wajib, ya, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, karena itu menjadi landasan negara ini. Itu bukan hanya catatan biasa, bukan hanya tulisan biasa yang selalu dipajang dan dihafalkan untuk anak-anak sekolah, tetapi untuk setelah dewasa, setelah memimpin, lupa dengan Pancasila. Salah satunya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu harus ditegakkan, itu harus digaung-gaungkan terus. Nah, tentunya nanti Sang Kinasih Satrio Piningit satu-satunya lah yang akan mampu mengamalkan Pancasila sebagai Sabdo Pandita Ratu. Itulah ya ucapan pada pertemuan kali ini. Untuk para sahabat semuanya, mohon untuk diluruskan bila mana jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.